kasih Bu sudah meluangkan waktunya kepada saya. Saya ingin minta izin kepada Ibu untuk membuat video tentang Filma yang ada di sekolah ini. Apakah sekolah ini sudah ada program Filmanya ya Bu? Alhamdulillah, sekolah kami SD 1 Kuayan sudah melaksanakan Filma dari tahun kemarin. Apa tema dari Filma di sekolah ini ya Bu? Tahun ini kami Filmanya mengambil tema dengan kesepakatan guru-guru tentang gaya hidup berkelanjutan. Oh iya Bu ya, kebetulan tema yang akan saya ambil yaitu gaya hidup berkelanjutan, terutama tentang sampah, yang mana sampah ini kan masalah yang tidak pernah putus di sekolah ini ya. Hari ini dibuang, besoknya ada lagi. Jadi saya ingin siswa itu membuat kesadaran akan pentingnya buang sampah pada tempatnya. Untuk itulah saya ingin membuat P5, yaitu pemanfaatan sampah plastik menjadi hiasan dinding, agar siswa sadar bahwa pemanfaatan sampah itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Setuju. Sesuai dengan program kami, pemanfaatan sampah atau limbah di lingkungan sekolah-sekolah kami. Jadi kami mengambil tema tersebut dengan kesepakatan guru-guru. Apakah di sekolah Ibu sudah dibentuk program P5 Ibu? Sudah, bahkan kepanitiaannya pun sudah terbentuk. Kalau sudah kan Bu ya, tinggal menjalankan saja. Saya ingin kerjasamanya dengan guru-guru lain tentang program P5 ini yang akan saya ambil. Alhamdulillah, bisa sekali Bu. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari program P5 ini ya Bu? Ya. Dampak program 5 atau gaya hidup berkelanjutan sangat positif bagi sekolah lain, bahkan sekolah lain sudah melaksanakan, apalagi sekolah kita atau sekolah SD 1 Kuayan sudah dari dulu memperhatikan tentang lingkungan tersebut. Dampaknya anak-anak menjadi peduli dengan lingkungan, lebih mandiri dan terampil bekerja sama dengan kelompok-kelompoknya. Jadi adanya kerjasama dengan kelompok-kelompok yang selama ini kami perhatikan. Selain itu, mereka juga lebih mengenal budaya daerah. Bagaimana keterlibatan siswa dari program P5 ini ya? Keterlibatan siswa itu sangat berperan sekali. Menurut saya sih sangat antusias siswa untuk dalam program P5 karena kami dapat memberikan kebebasan kepada mereka untuk memilih subtema ataupun ide-ide dalam P5 tersebut. Contohnya, saat mengadakan proyek P5 tentang lingkungan, siswa mandiri memilih apakah mereka ingin fokus pada penghijauan ataupun tentang sampah yang mereka lihat di lingkungan sekolahnya. Jadi mereka mengambil tentang pemanfaatan sampah karena untuk mendaur ulang kembali sampah-sampah tersebut. Dan seperti Ibu sebut tadi, untuk pemanfaatan sampah contohnya tadi adanya membuat bingkai ataupun semacam alat-alat tulis dan ataupun banyak yang diperbuat oleh anak-anak kami. Kebetulan ya ini adalah modul saya yang akan saya buat. Jadi Di sini saya ingin peserta didik itu bisa membuat hiasan dinding yang dari sampah plastik. salah satunya tadi ya, Iya. salah satunya adalah pemanfaatan sampah untuk membuat hiasan dinding bagi Ibu. Dan sekolah sini sudah banyak Bu, sudah banyak, apalagi gurunya diajak untuk berkreatif, mengajak siswa-siswanya untuk memanfaatkan sampah tersebut. Apa harapan Ibu tentang program P5 ini di sekolah ini ya Bu? Harapan saya ke depannya paling tidak program sekarang atau program P5 berjalan dengan seterusnya dengan dukungan yang termasuk salah satunya guru, terus orang tua, komite, bahkan adanya komunitas bahkan di seluruh dekat lingkungan sekolah. Bagi saya begitu. Tapi insya Allah dan alhamdulillah sekarang sudah terlaksana dengan adanya kebersamaan guru, komite, dan masyarakat. Terima kasih ya Bu ya atas jawaban dan yang telah Ibu berikan. Informasi ini sangat bermanfaat. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan terkait P5 ini? Hal lain tentang
saya berharap program ini akan berlanjut dan terus seluruh atau didukung oleh seluruh yang ada di sekitar tersebut agar siswa mendapatkan pengalaman belajar dan lebih bermakna dengan adanya keterlibatan langsung siswa dengan alam. Menurut saya seperti itu. Terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Baik, itu kelas, ikuti doanya. Supaya kita semangat dalam belajar. Kita tepuk P5. Tepuk P5. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu P5 itu apa? Untuk membuat kerajinan. Untuk membuat karya. Iya betul, semua itu adalah P5, yaitu untuk menghasilkan karya. Tahu P5 di sekolah ini membahas tentang apa? Tentang sampah. Iya, untuk mendaur ulang sampah, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Coba perhatikan sampah yang ada di dalam kelas, yang ada di halaman sekolah. Sampah apa saja yang kalian temukan? Sampah plastik. Sampah apa lagi? Pipet. Apa lagi? Plastik rokok. Apa lagi? Plastik es. Daun. Botol. Itu merupakan sampah-sampah yang ada ditemukan di sekolah. Sumber sampah tadi berasal dari mana? Dari kalian, karena kalian tidak membuang sampah pada tempatnya, sehingga sampah-sampah menjadi berserakan di halaman sekolah maupun di dalam kelas. Coba perhatikan, ada jenis-jenis sampah. Ada berapa jenis sampah? Ada 3. Yang pertama sampah organik, yang kedua sampah anorganik, yang ketiga sampah bahan berbahaya dan beracun. Akan maju siapa yang mau membacakan jenis-jenis sampah?
plastik, sampah kaleng itu termasuk dari sampah anorganik. Sampah anorganik yaitu sampah yang sulit diuraikan, sehingga sampah anorganik bisa dibuat kerajinan. Yang ketiga, misalnya sampah kemasan deterjen, sampah kaca, itu termasuk dari sampah apa? Sampah bahan berbahaya. Misal sampah kaca apabila dibuang sembarangan akan melukai kaki kita. Jadi apabila untuk membuangnya kita harus dibungkus. Dari ketiga sampah tersebut, sampah yang digunakan yaitu sampah plastik. Sampah plastik termasuk dari sampah apa tadi? Sampah anorganik. Hari ini kita akan membuat kerajinan tangan yaitu dari sampah plastik yang bisa digunakan untuk membuat hiasan dinding. Sampah anorganik seperti sampah plastik itu sering ditemukan di halaman sekolah. Dampak yang ditimbulkan jika sampah menumpuk. Yang pertama, dapat menimbulkan bau yang tidak sedap apabila terlalu lama dibiarkan. Yang kedua, lingkungan menjadi kotor dan bisa mendatangkan penyakit seperti demam berdarah. Apalagi dapat menyebabkan banjir apabila sampah dibuang secara sembarangan. Manfaat dari sampah seperti sampah plastik, manfaatnya bisa menjadi barang baru ataupun barang yang bernilai guna apabila kita mendaur ulang sampah plastik tersebut menjadi hiasan dinding. Selain bisa mengurangi penumpukan sampah, membuat bersih lingkungan, juga bisa memperindah ruangan dan mengembangkan kreativitas kita. Ibu akan menunjukkan contoh dari hiasan dinding yang dari sampah seperti ini. Untuk membuat kerajinan dari sampah plastik, bahannya adalah lem, gunting, apa lagi? Lem, gunting, plastik, kertas, HVS yang sudah ada gambarnya ya, dan kardus bekas. Mengumpulkan bahannya tadi, kita akan pergi ke lapangan untuk mencari sampah plastik tersebut. Kemudian dibersihkan, lalu kita jemur. Itu merupakan proses dari pembuatan hiasan dinding yaitu dari plastik.
Apakah kalian senang dengan materi hari ini? Yang tadinya sampah menumpuk berserakan banyak di halaman setelah bisa didaur ulang menjadi kerajinan tangan menghasilkan karya yang bernilai. Moderasi beragama dari P5 ini adalah mengajarkan pengelolaan sampah sebagai bentuk kepedulian kita terhadap ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang banyak pelajari kembali materi tentang P5 jenis sampah. Dan selanjutnya kita akan memperbarui lagi kerajinan kalian supaya agar lebih bagus. Kesimpulan dari P5 hari ini yaitu, siapa yang mau membacakannya? Ya, silakan. Zara. Itu adalah kesimpulan dari